اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khair rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan ini senantiasa ini menjadi ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita muliakan para sesepuh, tokoh masyarakat, para ustaz, ustazah, para kiai, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Furqon Bapak Haji Suyanto beserta staf-stafnya, dan tak lupa pula kepada para jamaah Masjid Al-Furqon, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini. Senantiasa mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan juga Allah berikan kepada kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas. Siapakah Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini saking kecilnya Pak, badannya kurus sehingga sering dijadikan cemooh atau bahan ejekan oleh sahabat-sahabat lain kalau dalam keadaan majelis seperti ini. Tapi ketika Nabi besar Muhammad SAW mendengar hal tersebut, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat-sahabatku, andaikan gunung Uhud yang ada di dunia ini ditimbang dengan kaki Abdullah ibnu Abbas yang kecil, maka lebih berat kaki Abdullah ibnu Abbas timbangannya." Kenapa? Karena Abdullah ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi, dimanapun Nabi Muhammad SAW mensyiarkan agama, dan dimanapun para sahabat mensyiarkan agama, duduk di majelis-majelis di mana ada Rasulullah, di situ ada Abdullah ibni Abbas. Jadi walaupun kecil, kakinya itu bisa mengalahkan beratnya gunung Uhud yang ada di dunia, karena Abdullah ibni Abbas gemar, senang, suka duduk di majelis-majelis ilmu. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abbas, karena beliau adalah termasuk sahabat. Sahabat itu orang yang hidup sejaman sama Nabi, melihat Nabi qaulan au fi'lan au takriran, baik ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, dan juga cara ibadah Nabi, ucapan Nabi, itu para sahabat mendengar, dan itu dijadikan hadis oleh para sahabat. Dan para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah, baik itu Abbas, Imam Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dari sahabat-sahabat yang lainnya, apabila beliau meriwayatkan hadis, maka hadis itu adalah hadis sahih, hadis yang benar. Maka tidak ada keraguan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang hidup sejaman dan semasa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu, ketika Abdullah ibni Abbas hina su'ila, ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ma khairul ayyam, apa hari yang paling baik?" Kalau kata kita, hari apa sih yang
paling baik dari semua bulan. Yang ketiga, wa ma khairul a'mal. Ya Ibnu Abbas, amal apa sih yang paling afdal? Amal apa yang paling baik dari semua amal ibadah? Maka di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, khairul ayyam, sebaik-baiknya hari, yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yaumul Jum'ah aqtahullahu ta'ala lihajil ummatil Muhammadiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pada hari Jumat. Orang sedekah di hari Jumat, di hari biasa baik, di hari Jumat lebih baik. Orang yang ibadah di hari Jumat, di hari-hari yang lain baik, di hari Jumat lebih baik. Orang yang ibadah di hari lain baik, tapi di hari Jumat lebih baik. Orang yang mau sedekah apapun pada hari Jumat itu baik, lebih baik daripada hari-hari yang lain. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, di Yaman itu hari Jumat dijadikan seperti Idul Fitri, hari raya. Jadi nggak ada orang yang makan nggak enak hari Jumat. Ya, orang yang pernah haji, orang pernah umroh itu pasti di Mekah, di Madinah makannya enak-enak. Kenapa? Jadikan hari Jumat itu sebagai hari kebahagiaan, hari yang begitu istimewa, hari di mana Allah melipat gandakan semua amal ibadah itu di hari Jumat. Aqtahullahu ta'ala lihajil ummat. Allah memberikan keutamaan pada hari Jumat. Setiap amal ibadah pada hari Jumat itu Allah lipat gandakan. Raja dari segala hari adalah hari Jumat. Yang kedua, ya Ibnu Abbas, wa ma khairus suhur. Apa sih bulan yang paling baik? Ibnu Abbas mengatakan, wa khairus suhur syahrul Ramadan. Sebaik-baiknya bulan dari 12 bulan adalah bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Allah turunkan kitab suci Al-Quran yang mulia. Sebagai apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan yang luar biasanya lagi, orang yang hafal Al-Quran jasadnya Allah jaga. Ini hal yang nyata. Janji Allah itu bukan bohongan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar kepada janjinya. Orang yang hafal Quran 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah, Allah jaga jasadnya sampai hari kiamat. Makanya ini bulan mulia. Ayo deh, sempetin kita khatamin Al-Quran. Sempetin khatamin Al-Quran. Jangan sampai di bulan yang mulia ini kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Insya Allah orang yang pernah menghatamkan Al-Quran, baik 1 kali hatam, apalagi 2 kali hatam, insya Allah sekeluar Ramadan Allah berikan keberkahan buat hidup kita. Kalau buat kita, buat anak-anak kita. Kalau buat anak kita, buat cucu-cucu kita nanti. Alhamdulillah. Disinilah Nabi Muhammad SAW yang begitu Abbas mengatakan, Khamsata asya'a lam tuqa li ahadin qablahum. Ada 5 yang dijelaskan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama menurut Abbas, idza kana awal Ramadan yanzuru ilaihi birrahmah wa man nadhara birrahmah lam yu'adzibuhu abadan. Di sini dijelaskan apabila datang bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memandang
hamba-hambanya birrahmah, dengan kasih sayang. Wa man nadhara birrahmah lam yu'azzibhu abadan. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, maka Allah tidak akan azab selama-lamanya. Masya Allah. Inilah keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang kedua, innal malaikatu istighfiran lahum bi istighfiran lahum. Sesungguhnya malaikat beristighfar buat siapa? Lisaimin, untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, dengan iman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Yang ketiga, inna rahiyatul fami sha'imin atyabu indallah min rihil miski. Orang puasa napasnya bau. Napasnya apa? Bau. Jadi hawa yang ada di dalam perut ini, makanan yang ada di dalam perut ini kosong, jadi naik ke atas, sehingga bau mulutnya orang yang puasa emang gak ada yang wangi, bau. Baunya ini karena menjalani perintah Allah. Kita rela gak makan, kita rela gak minum karena perintah Allah. Yang keempat, inna ra'ihatul ittahijijina taqitu bari'atil mu'minin hum awliya. Masya Allah. Nih Allah ngomong sama surga, surga berhiaslah kalian semua. Ittahijijina taqitu bari'atil mu'minin hum awliya. Wahai surga, surga berhiaslah kalian semua. Kalian akan kusiapkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan